Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Pelosok. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat soal ujian online menggunakan Quizizz dan kita kolaborasikan dengan Google Classroom yang kita miliki. Langkah pertama, kita persiapkan terlebih dahulu akun Google kita. Jika kita pernah login sebelumnya, biasanya akan muncul di sebelah kanan seperti ini. Selanjutnya kita buka Google Classroom yang akan kita gunakan nanti untuk dikolaborasikan dengan Quizizz. Selanjutnya kita buka tab baru dan kita akses situs Quizizz. Ya, ini adalah halaman depan situs Quizizz. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendaftar, kita sign up dulu untuk melakukan pendaftaran. Kita bisa mendaftar menggunakan akun Gmail yang kita miliki, yang kita gunakan tadi untuk Classroom. Oke, kita daftar. Nah, di sini ada 3 pilihan: sebagai guru, sebagai murid, atau bisnis profesional. Oke, kita login, kita mendaftar sebagai guru. Setelah terdaftar, kita akan login seperti ini. Di sebelah kiri ini ada beberapa menu yang nanti akan kita pelajari satu persatu. Bagaimana cara menemukan soal, kemudian bagaimana cara melihat laporan, bagaimana cara mengkoneksikan dengan Google Classroom yang kita miliki, dan bagaimana cara membuat koleksi soal dan lain sebagainya. Baik, saya akan coba logout untuk berganti akun, di mana akun yang saya digunakan ini adalah akun demo saja. Bagaimana cara mendaftar? Jadi saya akan menggunakan akun yang memang saya gunakan pada saat mengajar di Google Classroom. Oke, di sini sudah ada beberapa kelas yang sudah saya buat. Oke, langkah pertama saya akan menunjukkan bagaimana cara mengganti bahasa. Di sini kita masuk di pengaturan, kemudian bahasa. Ya, di sini sudah saya rubah ke bahasa Indonesia, sebelumnya ini bahasa Inggris. Nanti Bapak Ibu bisa merubah di sini ke pengaturan bahasa Indonesia. Cukup diklik saja, dia otomatis akan berubah. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat soal. Di sini Bapak Ibu masuk di menu kuisku, kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat soal-soal yang pernah saya buat. Oke, untuk membuat soal baru, klik di sini buat kuis baru. Di sini kita beri nama soal yang ingin kita buat. Selanjutnya pilih subjek yang relevan. Di sini sesuaikan, misalnya matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Di sini misalnya saya masukkan komputer begitu. Selanjutnya klik tulis sendiri, maka akan muncul tempat untuk menginput soal. Baik, soal tersebut bisa diinput dengan diketik atau di copy paste, mengambil dari soal-soal yang sudah kita persiapkan sebelumnya, misalnya dari Word atau PDF. Di sini saya contohkan, misalnya saya mengambil soal dari internet. Untuk menginput kunci jawaban, kita klik saja salah satu option yang menjadi kunci jawaban soal tersebut. Nah, di sini ada juga pengaturan waktu untuk berapa lama soal tersebut ditampilkan. Ya, jadi nanti kita akan sesuaikan saja dengan kebutuhan, dengan tingkat kesulitan soal. Jika sudah, kita klik simpan untuk membuat soal. Ini soal nomor 1. Kemudian kita bisa juga edit lagi dengan cara mengatur di sini. Oke, di sini. Nah, di sini juga
bagi Bapak Ibu guru matematika jangan khawatir. Jadi bisa memasukkan rumus di sini. Bisa dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin memasukkan gambar juga bisa. Bahkan suara juga bisa, biasanya untuk guru-guru bahasa Inggris misalnya ingin melakukan ujian listening juga bisa. Untuk gambar di sini sendiri juga kita bisa masukkan, bahkan per setiap option juga kita bisa masukkan. Oke, kita coba masukkan untuk soal yang kedua. Oke, ada 2 soal sudah kita buat. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara mengambil soal-soal yang sudah dibuat oleh rekan-rekan guru yang lain yang mereka share secara publik. Di sini ada menu teleport, kita klik. Kemudian kita cari mata pelajarannya yang kita import soalnya. Misalnya di sini saya masukkan ASC, administrasi sistem jaringan. Ya, di sini ada banyak sekali soal-soal yang sudah dibuat oleh rekan-rekan guru yang lain. Nah, ini contohnya ya. Jadi soal sendiri sebenarnya untuk quizzes ini bukan hanya pilihan ganda, ini bisa true and false, bisa juga nanti ada satu lagi yaitu ada 2 jawaban. Jadi dalam satu soalan 2 jawaban bisa dipilih oleh siswa menggunakan checkbox. Oke, karena ini pilihan ganda, jadi saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat soal ini. Oke, di sini saya akan coba tambahkan soal ini misalnya. Kemudian saya cari lagi soal yang ingin saya tambahkan. Jadi Bapak Ibu bisa memilih sesuai soal-soal yang Bapak Ibu inginkan. Jadi tidak semua soal misalnya kita ingin pilih-pilih saja yang mana-mana kira-kira ingin kita buat. Nah, kita bisa juga berpindah dari soal satu ke soal yang lain, atau soal yang dibuat oleh guru satu misalnya dibuat oleh guru A, kemudian kita pindah ke soal yang dibuat oleh guru B gitu. Oke, di sini Bapak Ibu sudah lihat soal-soal yang sudah saya import tadi dari soal-soal yang sudah dibuat oleh rekan-rekan guru yang lain. Bukan hanya satu sekolah, tapi ini secara nasional mungkin. Pada tahap proses ini kita juga bisa mengganti nama soal yang sudah kita buat sebelumnya. Ini contohnya tadi saya buat, kemudian saya ganti, misalnya soal ini saya akan gunakan untuk UTS begitu, UTS ASC kelas 11 TKJ. Kemudian selanjutnya saya simpan. Nah, di sini kita juga bisa membuat cover soal dengan klik di sini, kemudian kita masukkan, kita cari gambarnya di komputer kita, cover soal untuk cover soalnya. Kita klik open seperti ini, atau kita bisa juga ganti, misalnya kita ingin ganti dengan yang lain cover soalnya. Kita bisa cari di internet misalnya cover soalnya. Oke, selanjutnya kita ganti covernya dengan cover yang sudah kita download tadi. Kemudian pilihan bahasa ini kita ganti ke bahasa Indonesia. Selanjutnya ini siapa yang bisa melihat soal kita bisa atur ke public atau ke private. Private itu artinya hanya kita dan siswa kita yang bisa melihat soal tersebut. Oke, untuk pengaturan usia umurnya kita ganti ke AG saja, artinya semua usia. Kita klik simpan. Oke, selesai. Selanjutnya kita keluar, kita centang saja. Oke, ini adalah ada 10 soal yang kita buat, ada 10 butir soal. Oke, ini ada kesalahan, ada yang double, kita edit kembali. Caranya klik edit kalau ingin mengedit soal, kita klik kemudian kita perbaiki ini.
kita atur, kemudian kita masukkan kunci jawaban yang benar yang mana. Kita klik sekali untuk menghapus, kita klik simpan. Oke, selesai untuk soal 10 butir soal yang kita buat. Nanti kita bisa mengatur lagi waktunya, jadi kita sesuaikan. Jadi untuk satu butir soal itu maksimal 15 menit, jadi kita bisa atur, kita sesuaikan. Jadi nanti kita sesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Kita juga bisa menduplikat soal yang kita buat seperti ini misalnya, kalau ingin kita gandakan. Setelah semua butir soal kita pastikan tidak ada yang bermasalah, sebelum soal ini kita ujikan ke siswa, kita bisa melakukan review atau uji coba terlebih dahulu dengan klik latihan, kemudian mainkan. Kita klik main lagi. Oke. Di bagian atas Bapak Ibu bisa lihat itu ada status bar yang bergerak, itu adalah timer atau waktu. Jadi setiap soal tadi yang kita buat tadi 30 detik otomatis akan berpindah secara otomatis dalam waktu 30 detik. Ya, hal itu tentu saja akan membuat siswa lebih konsentrasi dan fokus terhadap soal yang mereka kerjakan, karena apabila mereka lengah, mereka akan banyak kehilangan waktu, kemudian akan tertinggal dari rekan-rekan yang lain. Tentu saja hal ini selain membuat siswa antusias dan akan lebih semangat. Baik Bapak Ibu, demikian tutorial kali ini. Untuk tutorial yang kedua nanti kita akan membahas bagaimana cara mengkoneksikannya dengan Google Classroom yang kita miliki, kemudian bagaimana cara kita mengolah nilai yang sudah terkumpul atau nilai yang sudah jadi, kemudian bagaimana soal tersebut nanti kita bisa ekspor ke Excel, bisa juga kita ekspor ke PDF. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial bagian kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.